Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Widawati dari SMA Negeri 1 Serengat, calon guru penggerak angkatan 9, siap melaksanakan percakapan pra-observasi untuk modul aksi nyata 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Iya. Bu, jadi kali ini saya akan menjadi supervisor jenengan Iya. untuk coaching, tapi tujuannya ini bukan kita sebagai supervisor posisinya di atas, tidak, kita itu sebagai partner, jadi saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah jenengan canangkan. Iya. Jadi tujuan supervisor ini adalah untuk persiapan awal bagaimana nantinya jenengan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Iya. Tapi saya perlu tahu dulu Bu, yang sudah jenengan lakukan di kelas. Jadi ini jenengan kan mengajar bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia kelas 10. Kelas 10. Ini materinya sudah sampai mana Bu? Bahasa Indonesia kelas 10 sekarang materinya udah sampai puisi Bu. Ini Anda jenengan sudah melakukan apa saja Bu di kelas? Kemarin itu saya baru mengobservasi awal pengetahuan puisi dari anak-anak Bu. Jadi kemarin saya melakukan tes seperti games gitu bentuknya. Jadi satu kelas itu saya bagi menjadi 4 kelompok. Terus saya adakan games. Gamesnya itu judulnya Seberapa Anak Senja Kalian. Nah, Seperti itu, ya itu saya kasih modelnya kayak gini. Ya. Ini kan ada potongan-potongan puisi ya Bu. Ini ada banyak ini. Nah, ini dari per kelompok itu saya suruh mengurutkan untuk menjadi puisi yang runtut gitu Bu. Nah, puisi ini saya ambil dari karyanya Sapardi Djoko Damono yang berjudul Aku Ingin sama yang Hujan di Bulan Juni. Iya. Nah, itu ini semua kan puisi fenomenal ya Bu. Iya, populer itu. Iya. Terus hasilnya gimana Bu? Kalau hasilnya di luar dugaan saya Bu. Anak-anak tuh banyak yang nggak tahu Bu, padahal ini tuh udah fenomenal dan populer loh. Sudah sering kayak jadi quotes di mana-mana ya Bu? Iya, tapi tuh anak-anak tuh kayak masih bingung gitu loh Bu, mengurutkan ini yang nomor berapa, ini yang gimana. Jadi kayak pengetahuannya tuh masih kurang Bu di puisi. Iya. Jadi berdasarkan permasalahan yang sudah jenengan sampaikan, jenengan merencanakan ingin melakukan apa Bu di kelas untuk selanjutnya? Rencananya saya kalau di kelas nanti saya pengen menggali lebih dalam pengetahuan atau mencari referensi. Anak-anak nanti saya suruh untuk mencari puisi. Jadi per anak bisa 1 orang, terus kemudian juga diidentifikasi sekalian begitu Bu. Jadi dalam satu kelas itu nanti bisa menemukan banyak puisi karangan dari siapapun. Jadi yang gitu. jenengan sampaikan ini bisa sejalan dengan tujuan pembelajarannya, yaitu apa Bu ini tujuannya? Kalau tujuan pembelajarannya itu mengidentifikasi tema dan suasana dalam teks puisi Bu. Iya. Tapi selain itu jenengan juga bisa meningkatkan pengetahuan anak-anak ya, karena tadi banyak puisi referensinya tadi ya. Saya suruh mencari referensi puisi sebanyak-banyaknya. Itu nanti kan kalau satu kelas jumlahnya 36 berarti nanti sudah dapat 36 puisi karangan siapapun. Iya. Jadi area pengembangan yang dicapai bagaimana anak-anak bisa mampu mengidentifikasi tema dan suasana ya Bu. Iya. Dan bisa meningkatkan pemahaman mereka atau menambah referensi mengenai puisi yang dibaca. Iya. Selanjutnya strategi yang jenengan persiapkan apa ini Bu? Strategi saya itu mungkin nanti akan apa ya Bu? Dibuat diskusi atau bagaimana? Ya mungkin nanti anak-anak saya suruh mempresentasikan puisinya masing-masing itu, nanti yang lainnya bisa memberi tanggapan. Nah, kayak gitu. Apakah analisisnya itu sudah sesuai atau belum seperti itu? Baik yang sudah jenengan rencanakan tuh sudah sangat bagus sekali Bu. Kemudian nanti kan saya akan masuk di kelas jenengan. Dan saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang akan jenengan lakukan. Apakah jenengan berkeberatan? Tidak Bu, tidak sama sekali. Baik. Kemudian ini Bu,
nanti saya juga akan mengobservasi bagaimana jenengan mengelola kelas. Iya. Nah, ini adakah aspek tertentu yang ingin jenengan fokuskan untuk saya bisa mengamati? Mungkin gini aja Bu, jenengan bisa ini mengamati atau membantu bagaimana saya mengelola kelas secara efektif sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Itu aja Bu. Iya, ya, baik, insya Allah akan saya laksanakan. Iya. Kemudian waktu pelaksanaannya enaknya kapan ini Bu? Saya besok ada jam Bu di kelas 10-11. Oh, berarti besok sekalian ya Bu? Iya. Untuk observasinya, Bisa. jadi akan dilaksanakan besok di kelas 10-11. Dan ini nanti pelaksanaannya saya nanti mengganggu atau tidak Bu, saya masuk terus duduk di belakang gitu? Insya Allah tidak. Nanti bisa dikondisikan Bu. Ya, Aman lah. anggap saya tidak terlihat ya Bu. Seperti Ya. Nanti untuk RPP-nya rencananya jenengan buat dulu, nanti bisa dikonsultasikan ke saya atau bagaimana Bu? Oke, nanti saya buat dulu RPP-nya, terus nanti kiranya ada yang kurang atau bagaimana, nanti jenengan bisa menambahkan kayak gitu ya Bu. Ya, ya. Baik, semoga lancar. Iya, amin. Observasinya besok dan pembelajarannya bisa mencapai tujuan pembelajaran. Amin. Oke Bu. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah ya. Minggu lalu kita sudah mengadakan games itu untuk observasi awal saya. Jadi gamesnya itu merangkai puisi ya, merangkai puisi untuk dijadikan puisi yang utuh. Puisinya judulnya apa? Sama? Hujan di bulan Juni. Kemarin itu karya siapa? Apalagi Joko. Ya, Sapardi Djoko toh, Sapardi Djoko. Nah, itu untuk puisi dari Aku Ingin itu memiliki makna apa? Pengorbanan besar terhadap orang yang dicintainya. Itu puisi dari Aku Ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya api. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Itu ya. Kemudian puisi Hujan di Bulan Juni. Apanya? Memiliki makna apa hujan di bulan Juni? Karya Sapardi Djoko Damono. Mengingatkan kita yang keindahan dalam bayar Keindahan dan kelembutan cinta. Kemudian apa? Dapatnya apa? Kata sederhana yang sering terabaikan dalam keseharian. Ada yang lain? Menggambarkan tentang sebuah apa? Penantian seseorang, yaitu itu ya, puisi Hujan di Bulan Juni. Oke, berarti untuk pertemuan kali ini biar kalian lebih tulis puisi dicetak ya. Hidup aja. Puisi karya siapapun boleh. Terus tulis nanti nggak usah, jadi langsung ke temanya aja sama suasananya. Jadi kalau udah dapat langsung dianalisis, kalau udah selesai nanti bisa dipresentasikan ke depan. Temamu apa ya? Cinta. Dapat berapa Malaysia? Berapa orang?
Lur, para kopi Lur. Ya nanti aku gitu tapi cinta-cinta kamu udah dapat belum? Udah itu terus kemana? Mana oh ya ini temanya kira-kira apa? Kalau puisinya Bu Ana kemarin yang aku ingin sama hujan di bulan Juni itu bertemakan tentang apa kira-kira? Kesenangan. cinta Cinta. Cinta, romance ya. Boom. Dapat berapa yang nulis? Dua sama, yuk. Dengan puisi yang dibacakan seperti itu. Oke? Silakan Zuma. Sekian pembacaan puisi dan presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-temannya? Silakan menanggapi puisi dari Sajak Widuri Sangat bagus. yang dibaca. Perkenalkan, saya Vanessa dari absen 35 membacakan puisi tentang puisi Karawang Bekasi yang karya dari Khairul Anwar. Karawang Bekasi karya Khairul Anwar. Kamu yang kini terbaru antara Karawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terima kasih. Merdeka. Oke, jadi analisis dari puisi tersebut adalah tema yang mengandung perjuangan mengenang jasa para pahlawan. Suasananya bagi saya menggebu, membara, dan menegangkan. Nilai yang terkandung ialah sikap patriotisme dan sikap pengorbanan yang berarti. Makna dan pesan yang terkandung ialah agar sang pembaca bisa mengenang jasa para pahlawan dan tetap mempertahankan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan yang terdahulu, terutama pada dalam puisi tersebut yang perjuangan para pahlawan yang memperjuangkan tentang Karawang dan Bekasi. Dan agar para generasi muda yang kini untuk melanjutkan dan mengembangkan sikap kemerdekaan dan membangun negara Indonesia menjadi negara yang maju dan berkualitas. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Vanessa, deklamasi puisi dengan judul Karawang Bekasi. Gimana tadi untuk temanya sudah sesuai bahwa tema dari Karawang Bekasi tadi adalah perjuangan, bentuk perjuangan ya, perjuangan seorang pahlawan. Terus kemudian untuk latar suasana bara, terus ada juga apa lagi? Terharu, ada yang terharu juga. Kayak pahlawannya sudah berjuang dan butuh diapresiasi gitu loh, ya. Iya nggak sih? Benar kan? Betul. Nah, gitu ya. Nah, karena hari ini sudah selesai waktunya, kita lanjutkan besok ya. Yang belum maju dipersiapkan dengan baik untuk maju ke depan, menyampaikan tema dan juga suasananya. Terus jangan lupa membacakan puisinya dengan bagus. Kalau bisa seperti Vanessa tadi ya, luar biasa. Ya, gitu. Oke, saya akhiri untuk pertemuan
kali ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Assalamualaikum Bu Hana. Waalaikumsalam, Bu Asri. Bagaimana Bu kabarnya? Kabarnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan observasi. Saya mengobservasi jenengan di kelas. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai tujuan pertemuan kita hari ini. Jadi di sini saya ingin sedikit menyampaikan apa yang sudah saya amati sesuai dengan area pengembangan yang sudah kita sepakati sebelumnya ya Bu. Sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, menurut jenengan apa yang refleksi jenengan mengenai pembelajaran yang kemarin Bu? Silakan. Menurut saya kemarin kan sudah diterapkan bahwasanya anak-anak itu kan kurang pemahaman tentang puisi, terus banyak yang nggak tahu puisi ini karya siapa. Kemudian kemarin setelah saya kasih tugas untuk mencari puisi satu anak satu, kemudian diidentifikasi tema dan juga suasananya, alhamdulillah ada peningkatan Bu. Baik Bu, jadi sebelumnya saya ucapkan selamat jenengan sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan sangat baik. Jadi ini ada beberapa catatan dari saya yang mungkin bisa jenengan cermati. Yang pertama, yang menarik dari yang sudah jenengan tampilkan kemarin adalah interaksi jenengan sebagai guru itu memiliki komunikasi yang cukup positif. Jadi anak-anak kan responnya juga sangat bagus, bahkan istilahnya menganggap jenengan teman. Tapi di luar itu jenengan tetap menerapkan ketegasan sebagai guru. Contoh ketika jenengan menanyakan ada siswa yang tidak masuk, kemudian ternyata katanya sakit tapi suratnya belum datang. Jenengan menyampaikan aturan sekolah bahwa dia akan tetap terdeteksi sebagai sakit jika suratnya sudah sampai sebelum pukul 10 ya. Nah, menurut saya itu sangat bagus Bu. Jadi karena kebanyakan guru muda yang bertindak sebagai teman itu akhirnya hanya menjadi teman saja, tidak bisa menerapkan aturan sesuai dengan yang ada. Nah, jenengan sudah menyampaikan dengan baik. Kemudian jenengan sudah membuat kenyamanan juga dalam lingkungan belajar dengan contohnya meminta siswa yang duduk di belakang untuk pindah ke bangku depan yang kosong supaya bisa lebih fokus dalam pembelajaran. Kemudian ada interaksi dua arah yang jadi jenengan menyampaikan, anak-anak menanggapi, kemudian ada umpan balik juga yang sudah jenengan sampaikan. Selanjutnya yang kemarin sedikit terlewat itu adalah umpan balik, tapi sebenarnya mungkin karena keterbatasan waktu ya Bu. Iya, jadi cuma 1 jam. Iya, jadi begitu jenengan mau menyampaikan ternyata sudah bel, jadi jenengan menyampaikannya sedikit saja, jadi kurang mendalam. Mungkin itu bisa diulang lagi di pertemuan berikutnya. Iya, Bu. Selanjutnya, adakah kendala-kendala yang terkait pembelajaran kemarin Bu, yang jenengan hadapi? Kalau kendala-kendala sih tidak ada Bu. Cuman kan kemarin terlihat sekali ada yang sudah mahir sekali, terus ada yang belum bisa apa-apa. Nah itu nanti mungkin saya kelompokkan lagi ke depannya, kelompokkan yang sudah bisa sama yang belum bisa. Nanti yang sudah bisa nanti bisa diberi puisi yang tingkatannya jauh di atasnya kayak gitu. Terus untuk identifikasi selain tema dan suasana. Berarti rencana jenengan akan membagi kelas menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemampuan mereka. Iya. Jadi yang kemampuannya lebih tinggi dengan beri puisi yang tingkat kesulitannya lebih tinggi seperti itu. Ya itu sudah bagus sekali rencana tindak lanjut yang ingin jenengan buat. Dan ini insya Allah akan jenengan laksanakan kapan Bu? Pertemuan selanjutnya Bu. Pertemuan selanjutnya sudah langsung dibuat seperti itu. Baik, semoga lancar dan bisa terlaksana dengan baik. Iya, terima kasih Bu Asri. Ya, terima kasih Bu. Baik.
Terima kasih Bu Asri. Tadi terkait dengan proses kucing jenengan sangat singkat nggih. Iya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi proses kucing itu Bu yang seharusnya nggih, seharusnya itu yang pertama ini tetap jenengan harus nganu lho Bu. Pasca observasinya itu tetap menggunakan proses kucing dengan tahapan tiltar. Iya. Artinya harusnya jenengan tetap memunculkan setiap tahapan mulai dari tujuan, identifikasinya permasalahan itu apa yang muncul di pembelajaran, terus sampai rencana dan tanggung jawabnya dari eh, kira-kira tadi jenengan kan sudah memunculkan beberapa tahapan-tahapan tersebut tapi masih kurang gagal menurut saya seperti itu. Tapi harusnya pada saat jenengan melakukan proses coaching itu jenengan memperhatikan detail setiap tahapan, baru setelah itu jenengan lanjut ke tahapan yang selanjutnya seperti itu. Dimulai dari tujuan. Nah, di tujuan itu seharusnya jenengan menanyakan tujuan pembelajarannya itu apa. Oh, Kemarin iya. kan sudah Iya, sudah. jenengan observasi. Sudah. Nah, di pasca ini jenengan menegaskan lagi tujuan pembelajarannya apa. Setelah kemarin jenengan melihat proses pembelajarannya, apakah dengan yang jenengan observasi itu sama. Yang pertama harusnya jenengan menanyakan tujuan pembelajaran. Tapi langkah lebih bagusnya sebelum menanyakan tujuan pembelajaran itu jenengan menyampaikan tujuan pasca observasi atau tujuan teaching. Iya. Seperti itu. Lalu jenengan menanyakan tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran itu akan jenengan gunakan sampai proses pasca observasi ini selesai. Itu yang Iya. paling penting. Iya, Karena iya. itu menunjukkan apa yang akan dicapai. Setelah mengetahui tujuan, jenengan mengidentifikasi permasalahan. Nah, apakah tadi jenengan sudah menanyakan kira-kira permasalahan dalam proses pembelajaran yang harus diselesaikan itu apa? Seperti itu. Jadi yang di sini yang jenengan bahas itu bukan apa yang sudah dicapai, tapi permasalahan apa yang muncul dalam proses pembelajaran. Karena kalau yang sudah dicapai, tujuan pembelajaran sudah berhasil, itu sudah perlu dibahas di pasca observasi. Oh gitu Pak? Oke. Iya, iya Pak. Nah, jadi permasalahan yang muncul apa? Tadi tujuan pembelajaran apa artinya? Sudah mengidentifikasi tema dan suasana puisi dalam teks puisi. Oke. Jadi kira-kira dalam mengidentifikasi tema tersebut, dalam puisi tersebut, kira-kira apa permasalahan yang muncul? Misalkan ada beberapa anak yang kurang aktif, ada anak yang kurang memperhatikan materi, jenengan mungkin belum memberikan angket kebutuhan kepada anak, akhirnya gaya belajar anak belum teridentifikasi sehingga media yang diberikan mungkin kurang sesuai. Nah, permasalahan-permasalahan itu seharusnya jenengan tanyakan di pasca observasi. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan tujuan tersebut tidak tercapai? Tujuannya kan tadi mengidentifikasi teks tersebut. Nah, kenapa Pak itu tidak tercapai? Oh, ternyata ada beberapa permasalahan di kelas. Di kelas ada beberapa anak yang troublemaker, membuat suasana kelas gaduh misalkan. Atau hal lain. Mungkin saya kemarin belum siap dalam menyampaikan materi. Modul yang saya berikan masih belum sempurna, mungkin seperti itu. Terus setelah itu jenengan masuk ke rencana, kan tadi sudah diidentifikasi permasalahannya. Rencana yang akan dilakukan apa untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, kalau jenengan tadi fokus ke rencana terhadap pembelajaran yang selanjutnya kan. Iya. Okay. Iya Pak. Tadi Mbak E juga menjawab kira-kira di pertemuan selanjutnya nanti akan saya lakukan ini. Nah, yang kita bahas itu bukan pertemuan selanjutnya, tapi rencana atas permasalahan yang terjadi pada pembelajaran tersebut. Oh Jadi iya, permasalahannya kan sebenarnya itu Pak, ada gap yang lumayan gitu loh Pak di kelas itu, ada yang bagus banget, ada nah yang itu yang jenengan gali. Iya. Ada gap yang lumayan di kelas, artinya setiap kelas itu sudah membentuk kelompok sendiri. Kolaborasi dengan kelompok anggota kelompok yang lain kurang bagus. Nah, permasalahan itu yang harus dipecahkan. Misalkan dalam pembentukan kelompok dibentuk oleh guru, akhirnya anak supaya terbiasa berbaur dengan anggota yang lain seperti itu. Nah, mungkin bisa media pembelajarannya satu kelompok diberikan satu dan berbeda pada setiap kelompok supaya apa? Satu kelompok hanya memiliki satu media dan mereka nanti akan terbiasa kerjasama seperti itu. Bagaimana usaha yang jenengan lakukan untuk meningkatkan kerjasama atau kolaborasi antar kelompok kalau permasalahannya itu kan ya. Nah, itu rencana-rencana apa yang akan jenengan lakukan itu harus jenengan tanyakan. Nah, seperti masih aneh ya berarti Pak, baru kulitnya saja ya Pak. Itu harus jenengan tanyakan. Nah, di rencana itu Bu, harusnya yang paling penting itu adalah tujuan coaching itu yang paling utama di rencana. Apa jenengan menggali potensi-potensi dari puji yang bisa jenengan munculkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Pengertian kucing kan itu. Iya. Kucing itu kan bukan kita yang menentukan pemberian masalah atau kita yang memberikan resum. Nah, jenengan tadi di awal mungkin terlalu banyak memberikan resum. Saya lihat jenengan resum pembelajaran dari awal. Nah, di proses observasi itu jenengan jangan meresum pembelajaran dari awal. Itu Uci yang menyampaikan. Oh Jenengan, gitu Pak. oh iya, jenengan silakan menyampaikan aja proses silakan menurut jenengan tadi yang sudah melaksanakan proses pembelajaran. Nah, kira-kira bagaimana proses pembelajaran jenengan dari awal sampai akhir? Apa yang jenengan rasakan? Bagaimana perasaan jenengan? Itu Uci yang menyampaikan. Biarkan nanti Uci yang bercerita di pembelajaran di awal dalam tujuan itu menurut saya kurang ini di langkah awal kegiatan ada masalah ini. Seperti itu pada saat pemberian media pembelajaran saya merasa sedikit terganggu karena ini. Nah, itu biar Uci yang menyampaikan. Karena tujuan jenengan bukan pasca observasi itu bukan menyampaikan apa yang jadi pengamatannya berarti. Iya, itu belakangan. Itu belakangan. Biar beliau menyampaikan dulu apa yang dirasakannya proses belajar terdampak, baru nanti jenengan memberikan penguatan atau reinforcement. Jadi ya Bu, menurut saya, itu baru jenengan menyampaikan. Nah, tadi kalau saya lihat jenengan bukan melakukan resum. Resum itu kalau dari Uci sudah menyampaikan, jenengan baru meresum. Jenengan lebih tepatnya menyampaikan apa yang kemarin jenengan lihat, tanpa jenengan memberikan kesempatan kepada Uci untuk menyampaikan apa yang dirasakan oleh Uci dalam proses pembelajaran. Jadi kita sebagai observer itu kita memberikan penguatan. Kalau kita menghakimi guru atas pembelajaran yang dilakukan nggak boleh. Itu tugasnya atasan. Itu di manajerial kita itu tugasnya kepala sekolah yang menghakimi proses pembelajaran guru salah seperti ini. Itu kepala sekolah. Kalau jenengan sebagai observer jenengan memberikan penguatan saja. Jadi itu tadi Bu Nggih, di penguatan itu kira-kira nanti apa yang sudah disampaikan oleh Uci jenengan memberikan masukan. Nah, yang kurang tadi dari jenengan tapi setiap tahapan sudah ada dari jenengan itu sudah ada. Tapi sangat Nggih, sampai rencana tadi jenengan sudah berusaha memunculkan, terus sampai ke tanggung jawab jenengan juga sudah menggali tadi kepada Uci kira-kira kapan rencana tersebut akan dijalankan. Nah, mungkin